Kadang kan untuk orang awam kayak kita kan nggak tahu ya gitu. Kayak kapan yang paling tepat untuk kita tuh bisa cek kolesterol tinggi. Ya karena kalau kita bicara kolesterol tinggi itu resikonya adalah resiko serangan jantung atau serangan stroke tadi ya. Jadi makanya perlu dilakukan pemeriksaan seawal mungkin, terutama kalau di keluarga riwayatnya kuat gitu. Halo dok, selamat siang. Nama aku Shanas. Izin bertanya dok, izinnya poin dikit-dikit tentang kolesterol tinggi nih. Kalau untuk cek DNA atau genetik ini sebenarnya perlu nggak sih? Dan kapan sebenarnya harus dilakukannya gitu dok? Kadang kan untuk orang awam kayak kita kan nggak tahu ya gitu. Kayak kapan yang paling tepat untuk kita tuh bisa cek kolesterol tinggi. Ya, kalau kita lihat kolesterol tinggi itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita lihat di data riset kesehatan dasar di Kemenkes itu ya, survei kesehatan ya. Survei kesehatan itu sekitar 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia itu ternyata mengalami kolesterolnya tinggi. Nah, kolesterol tinggi ini sebenarnya penting karena kalau kolesterolnya tinggi, dia meningkatkan resiko timbulnya serangan jantung, stroke, gangguan ginjal di kemudian hari. Nah sebenarnya kolesterol ini memang nggak semuanya jahat gitu ya. Ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat gitu ya. Kalau kita kenal kolesterol jahat itu adalah kolesterol LDL. Kalau yang baik yang HDL misalkan. Nah makanya kalau untuk pemeriksaan kolesterol memang baiknya diperiksa lebih lengkap gitu ya. Gak cuma kolesterol totalnya aja, tapi diperiksa kolesterol LDL gitu. Terus kalau untuk kan tadi ngebahasnya tentang orang tua nih dok. Sebenarnya kalau untuk anak muda sendiri kita bisa nggak sih kena? Terutama aku kalau lihat dari pola makan kita gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang, kadang mereka beli-beli aja gitu dok. Kayak itu bisa nggak sih kemungkinan anak muda juga kena gitu dok? Ya jadi sebenarnya kolesterol ini nggak mengenal usia gitu ya. Karena faktor yang menyebabkan kolesterol dalam tubuh kita tinggi itu memang ada beberapa faktor. Satu ada dari faktor genetik, kedua tentu saja dari aspek dari asupan makanan. Kalau dari asupan makanan memang iya, pola-pola makan yang sekarang banyak dikonsumsi anak muda ini bisa meningkatkan resiko kolesterolnya naik. Tadi yang belum saya bahas selain kolesterol HDL, LDL ada juga namanya trigliserid atau lemak dalam tubuh. Nah kalau konsumsi karbohidrat sebenarnya tinggi, gulanya tinggi, resikonya meningkat. Yang paling sering apa? Goreng-gorengan misalkan kan. Semuanya digoreng pakai tepung. Nah itu meningkatkan risiko juga kolesterolnya untuk naik. Nah yang kedua adalah kita bicara faktor genetik. Ternyata ada juga faktor genetik yang menyebabkan kolesterol dalam tubuh seseorang itu meningkat gitu. Nah ini yang penting diketahui karena perlu dilakukan evaluasi dari sedini mungkin. Nah kalau untuk lihat faktor genetik memang idealnya periksa genetik. Nanti kita bahas kemudian. Tapi kapan sih kita bisa perlu aware gitu ya bahwa jangan-jangan faktor genetiknya kuat gitu kan. Itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang satu, kalau kolesterolnya tinggi sekali. Biasanya kolesterol LDL-nya lebih dari 190 ya. Sobat saya semua, kalau kolesterol jahatnya, kolesterol LDL-nya lebih dari 190 harus hati-hati, jangan-jangan faktor genetiknya kuat. Yang kedua, riwayat di keluarganya. Di keluarganya biasanya ada riwayat kolesterol tinggi. Dan ketiga, di keluarga ada riwayat timbulnya serangan jantung atau stroke di usia yang relatif muda, di bawah 55 tahun. Nah, 3 hal itu penting untuk menjadi awareness buat sobat sehat semua. Kalau ada 2 dari 3 tadi setidaknya, coba konsultasi ke dokter. Jangan-jangan ada faktor genetik yang perlu diperiksa misalkan. Atau pengelolaannya harus lebih agresif misalkan. Kalau untuk pemeriksaannya itu sendiri dok, terkait dengan pemeriksaan genetik, itu gimana dok? Ya jadinya sebenarnya kalau di panduan-panduan organisasi internasional itu sobatnya semua, kalau memenuhi kriteria, jadi dokter bisa akan periksa sih. Ada beberapa kriteria yang bisa digunakan. Ada kondisi namanya familial hyperkolesterolinemia. Jadi kondisi kolesterol dalam tubuh yang tinggi yang disebabkan oleh adanya gangguan dari genetiknya. Nah,
pasien-pasien dengan familial hypercholesterolemia atau kita singkat dengan FH ini dikaitkan dengan peningkatan resiko serangan jantung usia muda atau stroke usia muda. Jadi kan penting sekali gitu, untuk mengenali seperti ini. Makanya kalau ada LDL-nya tinggi, lebih dari 190, riwayat keluarga serangan jantung atau stroke usia muda, ada baiknya dilakukan pemeriksaan. Nah, idealnya pemeriksaan dilakukan pemeriksaan panel genetik untuk melihat ada mutasi atau perubahan genetik nggak terkait dengan produksi dari kolesterol jahat tadi. Nah, sayangnya di Indonesia belum bisa. Jadi memang masih harus dikirim ke luar negeri. Tapi di RSCM kita sedang mengembangkan sekarang panel untuk mendiagnosis pasien dengan familial hypercholesterolemia. Jadi kalau ada kecurigaan itu kita bisa periksa. Jadi kita tahu obatnya pun lebih pas gitu. Karena obat kolesterol kan juga ada banyak ya. Mungkin teman-teman tahu terkait statin, ada juga obat-obatan yang lain. Kadang beberapa pasien perlu disuntik misalkan, ada yang 2 minggu sekali, ada yang tiap 6 bulan gitu ya, untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi tadi. Iya dok, ternyata banyak banget nih yang belum kita ketahui gitu, terutama tentang pemeriksaan genetik ini terkait dengan kolesterol tinggi gitu. Jadi ini informasi yang lumayan penting juga nih untuk kita sebagai kaum muda gitu. Ternyata memang sudah mulai genetik ini di Indonesia dilakukan gitu ya. Iya. Lalu untuk bahaya kolesterol tinggi sendiri itu sebenarnya seberapa penting sih dok untuk kita periksa terkait dengan genetik, cek genetiknya gitu. Ya, karena kalau kita bicara kolesterol tinggi itu resikonya adalah resiko serangan jantung atau serangan stroke tadi ya. Jadi makanya perlu dilakukan pemeriksaan seawal mungkin, terutama kalau di keluarga riwayatnya kuat gitu. Misalkan di sini kita kemarin kita lagi ada pemeriksaan juga ya di RSCM terkait dengan kegiatan di Clinical Research Unit. Ada pasien yang kolesterolnya tinggi terus, LDL-nya di atas 200, kebetulan ada diabetes juga. Setelah kita periksa genetiknya, ternyata memang dia ada mutasi genetik yang memang menyebabkan LDL-nya tinggi. Makanya diberikan obat-obatan yang memang secara rutin diberikan, LDL-nya nggak turun gitu. Nah, begitu kita tahu bahwa pasien ini ada gangguan di reseptornya, termutasi reseptor dari LDL-nya, makanya kita bisa panggil pasiennya, kita lakukan namanya konseling genetik. Bahwa memang kelainan atau kenaikan kadar LDL-nya ini karena ada gangguan di genetiknya. Lalu kita panggil juga orang tua sama saudara kandungnya untuk diperiksa juga. Karena kalau tinggi kan harus diterapi dengan baik. Nah, untuk pasien yang tadi, akhirnya juga kita nggak hanya obat-obatan standar. Kita berikan obat yang lebih kuat lagi gitu untuk menurunkan kadar LDL-nya. Obatnya disuntik tiap 6 bulan sekali. Jadi bisa membantu mengubah pengobatan, kolesterolnya turun, pasiennya bisa terhindar dari resiko timbulnya serangan jantung atau stroke di kemudian hari. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Dari pembicaraan kita sebentar ini, banyak banget informasi yang bisa aku dapetin sebagai kaum muda nih dok, terkait dengan kolesterol tinggi ya pastinya. Terima kasih juga setelah memberitahukan kami mengenai pemeriksaan genetik gitu. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang dengar ini juga bisa ikut berpartisipasi juga agar lebih tahu juga nih ternyata ada loh keturunan yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi kita. Terima kasih setelah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Salam sehat untuk teman-teman RSCM. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat diterima dan juga menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat.